Waduh gengs, kalian pasti ngakak lihat ini. Bayangin aja, ondel-ondel Huchen naik harimau, malah harus nangkep penunggang kuda tanpa kepala alias headless horseman yang nyolong harendong. Kisahnya gokil banget, campur horor, tapi tetap kocak, jangan sampai kelewatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan penuh kebahagiaan hari ini. Sebelum lanjut, jangan lupa ya gengs, tekan tombol like, tulis komentar kalian, dan subscribe biar gak ketinggalan cerita gokil ondel-ondel berikutnya. Bismillahirrohmanirrohim, mari kita mulai kisahnya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang selalu memberi kita kesehatan, rezeki, dan kesempatan buat sama-sama belajar dari cerita yang lucu sekaligus penuh makna ini. Jangan lupa tulis sholawat buat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar ya gengs, biar kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Ayo kita sama-sama berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah, karena dengan takwa, hidup kita akan diberi jalan keluar dari segala kesulitan dan dilapangkan rezeki. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la roiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dari sini kita bisa belajar bahwa petunjuk itu akan selalu ada kalau kita mau bertakwa. Tulis juga di kolom komentar kalian dari daerah mana aja nonton cerita ini, biar kita bisa makin akrab dan rame di sini. Dan pastinya tonton sampai habis ya gengs, karena ada satu pertanyaan di deskripsi. Kalau kalian jawab benar, insya Allah ada hadiah doa spesial di bagian penutup. Suatu hari di sebuah kampung Betawi yang ramai dengan suara anak-anak bermain, suara ayam berkokok, dan pedagang lewat yang teriak, es goyobot tahu bulat. Muncullah pemandangan yang bikin semua orang berhenti dari aktivitasnya. Di sudut kampung, tepat di dekat pohon asem tua yang biasa jadi tempat nongkrong bapak-bapak ngopi, ondel-ondel Huchen lagi bengong sambil kipas-kipas. Kepala besar khas ondel-ondel dengan rambut ijuk hitam terurai itu, sesekali bergoyang ke kiri dan kanan. Bayangkan aja gengs, ondel-ondel segede gaban lagi duduk termenung kayak orang kehabisan kuota internet. Tiba-tiba, dari arah hutan kecil di pinggir kampung, terdengar suara gerrrr seperti suara binatang besar. Warga awalnya panik, mereka mengira itu suara macan beneran yang lepas dari kebun binatang. Ibu-ibu langsung teriak sambil gendong anaknya, Astagfirullah, ada apa tuh? Jangan-jangan harimau, bahaya. Tapi bukannya menyerang, ternyata seekor harimau loreng besar keluar dari balik semak dengan gaya elegan, tatapan matanya tajam tapi anehnya penuh rasa bersahabat. Harimau itu melangkah pelan, dan bukannya menakutkan, malah kelihatan kayak ngajak main. Huchen yang tadinya bengong langsung berdiri kaku. Gengs, bayangin ondel-ondel berdiri kaget. Tangannya dari kayu goyang-goyang gak karuan. Tapi bukannya takut, Huchen justru nyengir. Oalah, harimau ternyata jinak nih, bukannya mau makan saya, malah ngajak kenalan. Harimau itu makin maju, duduk pas di depan Huchen sambil ngibasin ekornya ke tanah, kayak kucing kampung yang minta dielus. Warga yang ngintip dari kejauhan masih waspada, ada yang bawa sapu lidi, ada yang pegang bambu panjang, ada juga yang udah siap manjat pohon kalau situasi jadi bahaya. Tapi yang terjadi justru kocak banget. Harimau itu jongkok, lalu tunduk di depan Huchen, kayak sengaja nyodorin punggungnya. Semua orang bengong. Itu harimau maksudnya apa? Jangan-jangan dia ngajak naik? Teriak seorang bocah sambil nyengir. Dan bener aja, ondel-ondel Huchen, dengan gaya sok pede, langsung nyeletuk, ya udah, saya coba aja, mumpung kesempatan. Siapa tahu saya jadi Raja Rimba Betawi. Lalu dengan gaya kaku khas ondel-ondel, Huchen lompat-lompat dikit sebelum akhirnya berhasil duduk di atas punggung harimau. Bayangin gengs, ondel-ondel segede itu naik harimau. Kakinya menjuntai kaku, tangannya goyang-goyang, kepalanya gede banget sampai hampir jatuh ke belakang. Harimau yang biasanya identik sama kegagahan malah kelihatan lucu, kayak motor bebek dipakai bawa kulkas 2 pintu. Warga kampung pada ngakak guling-guling. Ada yang sampai teriak, ya Allah, baru kali ini lihat ondel-ondel jadi joki harimau, ini MAH lebih keren dari atraksi sirkus dunia. Harimau itu kemudian jalan-jalan keliling kampung bawa Huchen di punggungnya. Setiap langkahnya bikin tanah bergetar, tapi ekspresi harimau santai aja, malah kelihatan bangga bisa jadi kendaraan resmi ondel-ondel.
Anak-anak kecil pada ngikutin dari belakang sambil ketawa-ketawa. Ada yang iseng lemparin kacang rebus biar harimaunya berhenti, tapi yang nyaut malah Huchen, kasih saya sekalian, lumayan buat ngemil. Suasana makin heboh ketika harimau dan Huchen lewat depan warung kopi. Bapak-bapak yang lagi main gaple langsung pada berdiri. Satu orang nyeletuk, "Huchen, jangan ngebut. Entar ditilang polisi, STNK harimau ada gak tuh?" Semua pada ketawa ngakak, sampai-sampai kopi tumpah ke meja. Harimau tetap jalan dengan gagah. Sesekali ngibasin ekornya ke kanan dan kiri, bikin debu beterbangan kayak efek slow motion film India. Yang bikin tambah kocak lagi, setiap kali harimau itu berhenti, Huchen berlagak kayak abang ojek. Dia nengok kiri kanan sambil nyeletuk. "Mau naik gak? Awas, tarifnya mahal, bensinnya daging ayam 1 kilo. Anak-anak langsung teriak-teriak minta ikut. Tapi tentu aja gak muat, wong ondel-ondel aja udah bikin punggung harimau penuh. Ada satu bocah gemuk yang maksain mau naik. Tapi begitu harimau nurunin badan dikit, ibunya langsung tarik anak itu sambil teriak, "Jangan, nanti malah dimakan, nak." Semua orang ketawa lagi. Warga kampung mulai heboh. Ada yang langsung foto pakai HP jadul, ada juga yang siaran live ke sosial media. Viral nih, viral, ondel-ondel naik harimau. Dalam hitungan menit, kampung itu penuh sama orang-orang yang penasaran. Ada yang bawa jagung bakar, ada yang bawa tikar, kayak nonton layar tancap. Semua sorak-sorai lihat Huchen dengan bangga duduk tegak di atas harimau. Tangannya melambai-lambai kayak pejabat naik mobil karnaval. Harimau itu, meski besar dan ganas kalau di alam liar, entah kenapa jinak banget sama Huchen. Seolah-olah Allah udah takdirkan harimau itu jadi sahabat setia. Warga sampai heran, ini harimau bukan sembarangan, kayaknya ada maksud besar kenapa dia milih Huchen. Tapi tentu aja Huchen sendiri gak mikir sejauh itu. Dia malah sibuk gaya-gayaan, nyanyi lagu dangdut sambil goyang dikit di atas punggung harimau. Bayangin gengs, ondel-ondel nyanyi, suaranya sember, terus joget kaku, harimaunya tetap jalan dengan tenang. Momen ini jadi bahan cerita seminggu penuh di kampung. Ibu-ibu tukang gosip tiap pagi kalau ngumpul di pos ronda, obrolannya cuma satu, "Kemarin lihat gak tuh, Huchen naik harimau, kayak raja hutan Betawi. Udah mirip Tarzan, tapi versi ondel-ondel." Dan semua ketawa bareng. Dan begitulah, tanpa disadari, awal mula petualangan besar Huchen dimulai. Dari sekadar bengong di bawah pohon asem, tiba-tiba dapat kendaraan harimau, dan tanpa ia tahu, harimau itulah yang nanti bakal nemenin dia menghadapi musuh paling aneh, penunggang kuda tanpa kepala dari negeri jauh. Setelah puas keliling kampung sambil pamer-pamer naik harimau, ondel-ondel Huchen dan tunggangannya akhirnya masuk ke jalan setapak menuju hutan kecil yang ada di pinggir desa. Hutan itu terkenal agak angker, gengs. Konon katanya di sana sering ada suara-suara aneh kalau malam Jumat. Tapi karena siang bolong dan Huchen merasa dirinya lagi keren banget, dia santai aja. Dengan gaya sok gagah, Huchen menepuk-nepuk punggung harimau sambil ngomong, "Ayo macan, kita eksplorasi. Siapa tahu ada buah gratis atau ayam kampung nyasar, lumayan buat makan siang." Warga kampung yang penasaran ikut nguntit dari belakang, tapi mereka jaga jarak. Suasananya makin masuk ke hutan makin sunyi. Burung-burung berhenti berkicau, angin yang tadinya semilir jadi berubah dingin, dan tiba-tiba kabut tipis turun dari arah pepohonan. Bocah-bocah kecil mulai gelisah, ada yang bisik-bisik ke ibunya, "Mak, ini kok serem ya, kayak film horor." Ibunya langsung bisik balik, "Iya udah diam aja, jangan sampai ketahuan, entar malah jadi korban pertama." Nah, di tengah suasana yang makin tegang itu, tiba-tiba terdengar suara kuda meringkik keras banget. Hih. Semua orang langsung kaget. Harimau yang ditunggangi Huchen aja refleks berhenti. Matanya melotot, kupingnya tegak, bulunya berdiri. Huchen yang di atas punggung harimau hampir jatuh ke belakang saking kagetnya, sampai dia teriak, "Waduh jangan gitu dong, kaget saya kira ada kreditur nagih utang." Semua pada ketawa kecil meski suasana masih mencekam. Dari balik kabut, muncul siluet gelap seorang penunggang kuda. Awalnya samar, kayak bayangan. Kuda itu hitam pekat, bulunya mengilap, napasnya keluar asap putih, dan tapak kakinya menimbulkan percikan api kecil setiap kali menginjak tanah. Gengs, pemandangannya udah kayak adegan film Sleepy Hollow versi kampung. Warga pada merinding,
Ada yang udah siap-siap baca doa. Begitu siluet itu mendekat, barulah terlihat jelas, sosok penunggang kuda itu tidak punya kepala. Lehernya cuma ada lubang hitam gelap yang mengeluarkan asap pekat. Badannya pakai baju besi hitam, tangannya kuat menggenggam tali kekang kuda. Dan yang bikin makin serem, di tangannya yang lain dia pegang seikat bunga ungu terang yang memancarkan cahaya samar. Itu adalah harendong, bunga khas hutan itu yang dipercaya warga bisa dipakai jadi obat segala macam penyakit. Dari panas dalam, sariawan, sampai bikin badan lebih sehat. Warga langsung panik. Ya Allah, itu kan Headless Horseman. Penunggang kuda tanpa kepala dari cerita luar negeri. Kok bisa nyasar ke kampung kita? Teriakan itu bikin semua orang mundur. Ada yang lari balik ke kampung, ada juga yang jatuh karena kakinya nyangkut akar. Tinggal Huchen yang masih diam di atas harimau, antara kaget, takut, tapi juga penasaran. Huchen celingukan, terus nyeletuk, lah bener aja ini yang sering saya tonton di film horor. Tapi kok aslinya serem banget ya? Mana gak punya kepala lagi? Tapi kok bisa nyolong bunga sih? Emang gak ada pasar kembang di negaranya apa? Semua orang yang dengar itu auto ngakak. Suasana tegang jadi agak cair gara-gara celotehan polos Huchen. Headless Horseman itu gak ngomong apa-apa, ya gimana mau ngomong, kepalanya aja gak ada. Tapi dari tubuhnya keluar suara angin menderu, kayak bisikan ribuan orang. Kudanya meringkik keras lagi sambil menghentak tanah. Bunga harendong yang dipegang Horseman itu bercahaya makin terang, seakan-akan memang jadi sumber kekuatannya. Orang-orang makin yakin, wah, pantas aja dia nyolong bunga harendong, ternyata bunga itu bukan sembarang bunga. Mungkin di kampung kita bunga itu dianggap biasa, tapi buat makhluk gaib kayak gini, itu benda keramat. Harimau yang ditunggangi Huchen mulai menggeram pelan. Ada ketegangan antara hewan buas satu dengan kuda hitam gaib. Kayak duel binatang, gengs, tapi levelnya mistis. Huchen di atas harimau mulai panik, dia pegang erat kuping macan sambil ngomong. Macan, jangan galak-galak dulu, sabar. Kita diskusi aja dulu, siapa tahu bisa tukeran aja, kasih bunga tuker sama singkong goreng. Lagi-lagi warga ngakak meski deg-degan. Headless Horseman kemudian mengangkat bunga harendong tinggi-tinggi, seakan pamer. Dari bunga itu keluar kilatan cahaya ungu yang bikin sebagian orang jadi pusing. Ada satu bapak yang jatuh terduduk sambil pegang kepala. Aduh, pusing banget, kayak abis naik komedi putar 5 kali. Rupanya bunga itu memang punya kekuatan misterius, bukan sekadar tanaman obat. Di momen itu, Huchen sadar, kalau bunga itu dibiarkan dibawa pergi, bisa bahaya buat kampung. Selain warga jadi kehilangan tanaman obat yang berharga, energi mistis dari bunga itu bisa bikin hutan mereka rusak. Dengan suara lantang, Huchen berusaha sok berani. Why, Headless, itu bunga bukan buat kamu. Itu punya warga kampung, balikin sekarang juga sebelum saya panggil RT sama Hansip. Warga yang masih sembunyi di balik pohon, hampir jatuh ketawa dengar ancaman Huchen. Bayangin aja, lawannya makhluk legendaris tanpa kepala, tapi Huchen ancamnya bawa Hansip. Namun anehnya, Horseman itu berhenti sejenak. Kayak terkejut ada ondel-ondel berani ngomong begitu. Kudanya berhenti menghentak tanah, matanya yang merah menyala menatap langsung ke arah Huchen. Harimau Huchen tiba-tiba mengaum keras. Roar. Suaranya menggema sampai jauh, bikin burung-burung beterbangan dari pepohonan. Itu tanda, duel bakal segera dimulai. Horseman menarik tali kekang kudanya, bersiap kabur atau mungkin menyerang. Cahaya bunga harendong makin berkobar. Warga mulai menutup mulut, ada yang berdoa kenceng, ada juga yang rekam pakai HP sambil bilang, ini kalau viral di TikTok bisa jutaan view. Dan begitulah gengs. Adegan menegangkan itu jadi awal mula duel kocak antara ondel-ondel kampung naik harimau melawan penunggang kuda tanpa kepala dari Amerika, Irlandia. Huchen gak tahu persis bagaimana caranya bisa menang, tapi yang jelas dia udah tekad. Bunga harendong harus balik ke warga kampung. Ketegangan mencapai puncaknya ketika ondel-ondel Huchen akhirnya berhasil menyusul jejak Headless Horseman yang berlari kencang di atas kudanya yang hitam pekat, melesat laksana bayangan malam yang tak tertangkap mata. Di antara deru angin hutan yang menggema, suara derap kuda bercampur dengan auman keras harimau tunggangan Huchen membentuk irama perburuan yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Harimau itu melompat dengan kegagahan luar biasa. Cakarnya mencakar tanah dan batang pohon untuk menambah daya dorong,
sementara tubuh Huchen yang besar berguncang di punggung hewan buas itu, namun tetap tegak dan mantap, menunjukkan pengendalian luar biasa atas tunggangannya. Di tangan kirinya, Huchen menggenggam erat gulungan rotan sakti yang bisa menjebak roh jahat. Sementara di tangan kanannya tergenggam bendera kecil berwarna merah putih, simbol semangat dan keberanian yang tak pernah padam dalam dirinya. Ia tahu, pertarungan ini bukan sekadar perebutan tumbuhan Harendong, melainkan simbol pertarungan antara cahaya dan kegelapan, antara keberanian dan rasa takut, antara doa dan kutukan. Headless Horseman, sang penunggang kuda tanpa kepala, tidak tinggal diam. Meski tak memiliki kepala, sosoknya mampu mengeluarkan suara jeritan mengerikan yang menggema ke seluruh hutan, membuat burung-burung malam beterbangan panik dan binatang liar bersembunyi di sarangnya. Dari tubuhnya yang gelap itu, cahaya kehijauan berkedip-kedip seperti api neraka, seolah setiap langkah kuda hitamnya membakar jejak tanah yang dilaluinya. Di tangan kirinya, ia menggenggam sebuah labu berisi api hijau menyala. Ikon yang sering dikaitkan dengan kutukan dari tanah Irlandia dan Amerika, tempat asal kisah seram Sleepy Hollow. Sementara di tangan kanannya, ia mencengkeram erat ikatan daun Harendong yang dicurinya, yang memancarkan cahaya lembut berwarna ungu kebiruan. Aneh, tanaman itu tanpa hidup, meronta, seperti tidak rela berada di genggaman makhluk kegelapan tersebut. Kilau cahaya Harendong itu menyinari jalan, dan justru membuat posisi sang Headless Horseman tidak bisa bersembunyi sepenuhnya. Huchen menyadari kelebihan ini, dan dengan cepat ia memberi aba-aba pada harimau tunggangannya untuk mempercepat langkah, mengincar momen yang tepat untuk melancarkan serangan. Perburuan itu melintasi lembah dan jurang, menembus hutan rimba yang dipenuhi pepohonan menjulang tinggi. Daun-daun berguguran, ranting-ranting patah, dan tanah basah terinjak keras oleh langkah kuda dan harimau yang bertarung dalam kecepatan. Auman harimau bergema nyaring, beradu dengan ringkikan kuda hitam Headless Horseman yang sama-sama diliputi aura mistis. Sementara itu, Huchen tak henti-hentinya melantunkan doa, mulutnya berkomat-kamit menyebut nama Allah dan bersyalawat, berharap agar keberanian ini bukan hanya sekadar usaha fisik semata, melainkan juga mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Suara doa itu memancarkan cahaya lembut dari tubuh ondel-ondel Huchen, yang perlahan menyingkirkan kabut pekat yang menyelimuti hutan. Kabut yang semula hitam dan menyesakan berubah menjadi samar-samar terang, seakan alam pun mendukung perjuangannya. Pertarungan semakin dekat ketika Huchen melompatkan harimau ke arah sisi kanan Headless Horseman. Dengan gerakan gesit, harimau itu menerjang, cakarnya hampir mengenai kaki kuda hitam sang penunggang tanpa kepala. Namun, dengan kecepatan kilat, Headless Horseman menarik kendali kudanya dan melompat ke sisi kiri, menghindari terjangan. Dalam momen itu, Huchen melemparkan rotan sakti ke arah tubuh gelap sang musuh. Rotan itu melayang, bersinar, berputar di udara seperti ular emas yang hidup. Namun sebelum sempat melilit tubuhnya, Headless Horseman menebaskan api hijau dari labunya, membuat rotan itu terpental ke samping dan membakar sebagian pepohonan di sekitar mereka. Api hijau itu bukan api biasa. Ia tidak memakan kayu, tetapi memakan energi kehidupan. Pohon yang tersentuh api itu langsung layu, daunnya luruh, batangnya keriput, seolah sudah mati ratusan tahun lamanya. Huchen tidak gentar. Ia menegakkan tubuhnya di atas harimau, lalu berteriak lantang, "Engkau boleh tidak punya kepala, tapi aku punya hati, dan di dalam hati ini ada cahaya yang lebih kuat daripada api nerakamu." Kalimat itu menggema, membuat hutan yang tadinya suram seolah mendapat aliran semangat baru. Burung-burung malam kembali berkicau, suara air sungai terdengar lebih jernih, bahkan angin yang berhembus membawa harum bunga hutan. Headless Horseman tampak mundur selangkah, seakan terganggu oleh kekuatan doa yang keluar dari mulut Huchen. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Kuda hitamnya meringkik keras, dan dari tanah muncul bayangan-bayangan hitam berbentuk tangan-tangan panjang yang mencoba meraih kaki harimau dan tubuh Huchen. Bayangan itu adalah perwujudan jiwa-jiwa tersiksa, korban kutukan yang terikat dengan legenda sang penunggang kuda tanpa kepala. Mereka menjerit, merintih, meminta pertolongan, namun di saat yang sama digunakan oleh Headless Horseman sebagai senjata untuk menghalangi lawannya. Dalam kondisi kritis itu, Huchen segera menancapkan bendera merah putih kecilnya ke tanah. Seketika, bendera itu memancarkan cahaya merah dan putih yang menyilaukan, memutus tangan-tangan bayangan yang mencoba meraih. Suara jeritan jiwa-jiwa terlepas, lalu kabur ke arah langit, seakan akhirnya terbebas dari belenggu kutukan.
Aksi ini membuat Headless Horseman semakin marah. Jeritannya makin menggema, dan api hijau di labunya menyala makin besar, siap melahap seluruh hutan. Tapi Hu Chen tahu, momen ini adalah titik balik pertarungan. Harimau tunggangannya berlari semakin cepat. Lalu dengan terjangan terakhir, hewan buas itu melompat tinggi, hendak menubruk tubuh Headless Horseman. Dalam detik yang sama, Hu Chen mengangkat rotan sakti yang kini telah kembali ke tangannya, lalu bersiap melancarkan ikatan pamungkas untuk menjebak sang penunggang tanpa kepala sekali dan untuk selamanya. Saat suara gemuruh langkah harimau terus bergema, malam di hutan Amerika, yang dipenuhi kabut pekat dan suara burung hantu, seakan ikut menahan napas. Ondel-ondel Hu Chen dengan gagah berpegangan pada surai harimau yang berkilau tertimpa sinar bulan pucat. Mata harimau itu menyala seperti obor kecil di kegelapan, melesat lincah di antara pepohonan oak tua dan semak belukar yang menjuntai rendah. Mereka memburu Headless Horseman, penunggang kuda tanpa kepala yang terkenal dalam legenda, Sleepy Hollow. Sosok itu tampak mencekam. Tubuhnya tinggi besar, berpakaian hitam legam, dan di tangannya teracung cambuk bercahaya merah seperti bara. Walau tanpa kepala, aura kegelapan yang menyelubunginya membuat setiap makhluk hutan berlari ketakutan. Burung gagak terbang tak menentu, rusa meloncat menyingkir, bahkan angin seakan enggan berhembus mendekati jalur kejar-kejaran ini. Harimau yang ditunggangi Hu Chen melompat gagah, cakarnya mencabik tanah lembab hingga percikan lumpur beterbangan. Dengan suara lantang, Hu Chen berteriak sambil mengibarkan kain tradisional Betawi yang dikenakannya, seolah menantang penunggang kuda tanpa kepala itu untuk berhenti. "Hei makhluk gelap, berhentilah mencuri harendong, tanaman penuh khasiat yang seharusnya bermanfaat untuk manusia, bukan untuk kegelapanmu," teriaknya dengan suara bergema. Harendong, tanaman liar yang biasa tumbuh di hutan tropis, ternyata telah ia bawa jauh hingga Amerika dalam kisah aneh ini, menjadi simbol kebaikan, pengobatan, dan kekuatan alami. Headless Horseman tidak menggubris. Ia justru menendang kudanya, membuat binatang tunggangannya melesat makin cepat, meninggalkan jejak tapak kuda yang terbakar merah di tanah. Namun Hu Chen tidak menyerah. Ia tahu bahwa keberanian harus lebih besar daripada rasa takut. Dari atas harimau, ia melantunkan doa dan sholawat, membuat udara sekitar bergetar dengan aura putih yang menenangkan. Harimau yang ia tunggangi seolah meresapi doa itu, tubuhnya dipenuhi kekuatan baru, bahkan bulunya terlihat berkilau emas samar. Setiap langkah harimau kini bukan hanya kecepatan fisik, melainkan dorongan spiritual, seolah doa yang dipanjatkan mengisi cakarnya dengan kekuatan cahaya. Kabut hitam yang diciptakan Headless Horseman mulai tersibak setiap kali Hu Chen berteriak menyebut asma Allah. Sementara itu, harendong yang dicuri masih terlihat di pelana kuda sang penunggang tanpa kepala, daunnya yang hijau keunguan seolah menangis minta diselamatkan. Pengejaran semakin intens. Suara derap kuda tanpa kepala berpacu dengan auman harimau, menciptakan orkestra ketegangan yang mengguncang hutan. Pohon-pohon tua bergetar, dedaunan jatuh berguguran, dan suara serangga malam mendadak terhenti seakan mereka pun ingin menyaksikan pertarungan epik ini. Hu Chen mulai mendekat. Tangannya meraih sebatang tongkat bambu yang terselip di pinggangnya, tongkat sederhana yang diwariskan ayahnya. Tongkat itu bukan senjata biasa, melainkan simbol kearifan lokal, alat yang menyimpan doa dan tradisi leluhur Betawi. Dengan gerakan mantap, Hu Chen mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi, lalu mengarahkannya ke tubuh Headless Horseman. Sinar putih memancar dari ujungnya, seperti sambaran petir kecil yang membelah kabut. Kuda hitam yang ditunggangi makhluk tanpa kepala itu meringkik keras. Matanya yang berapi sempat terpejam. Headless Horseman sedikit goyah, tubuhnya oleng di atas pelana. Saat itulah Hu Chen melihat kesempatan emas. Ia berteriak lagi, "Harendong bukan milikmu. Kau tidak bisa merusak keseimbangan dunia dengan menghisap energi tanaman yang penuh manfaat ini." Harimau melompat ke arah kuda dengan tenaga luar biasa, cakarnya menancap ke tanah, lalu tubuhnya melesat seperti panah. Tubrukan hampir terjadi, hanya sejarak beberapa jengkal. Namun Headless Horseman dengan cambuk berapi memutar ke arah Hu Chen, memercikan kilatan merah menyala yang hampir mengenai wajah ondel-ondel itu. Untunglah Hu Chen menunduk cepat. Hanya kain hiasan kepalanya yang tersambar api dan terbakar sebagian. Tidak gentar, Hu Chen melawan balik. Ia mengayunkan tongkat bambu, menciptakan pusaran cahaya putih yang membentuk perisai pelindung.
Api cambuk Headless Horseman padam seketika ketika menyentuh pusaran itu, terdengar suara seperti bara yang disiram air. Asap mengepul, lalu lenyap. Headless Horseman tampak murka, meski wajahnya tidak terlihat karena memang ia tak punya kepala. Aura kegelapan dari tubuhnya semakin pekat, seperti kabut hitam yang hendak menelan seluruh hutan. Namun Hu Chen tetap berdiri kokoh di atas punggung harimau, sorot matanya tak goyah sedikit pun. Ia tahu, satu-satunya cara menghentikan makhluk ini adalah dengan merebut kembali Harendong yang dicuri, karena tanaman itu adalah sumber energi yang sedang dimanfaatkan untuk memperkuat kekuatan gelapnya. Dengan sekali lompatan penuh tenaga, harimau menerjang mendekat. Hu Chen mengarahkan tongkatnya langsung ke kantung pelana kuda tempat Harendong disimpan. Seketika sinar putih menyembur dari tongkat itu, menghantam pelana. Harendong yang terselip di dalam kantung melayang keluar, berputar-putar di udara sambil memancarkan cahaya hijau keemasan. Suara angin berdesir kencang, seakan alam ikut bersorak menyambut kembalinya tanaman itu ke tangan yang benar. Headless Horseman menggeram marah, tubuhnya bergetar hebat. Tanpa sumber energi Harendong, aura hitam di tubuhnya mulai melemah, perlahan-lahan terurai menjadi kabut tipis. Kuda hitam yang ditungganginya pun mulai kehilangan kekuatan. Tubuhnya mengecil, tak lagi berapi, berubah menjadi kuda biasa yang tampak kelelahan. Hu Chen segera meraih Harendong yang melayang di udara. Dengan kedua tangannya, ia memegang erat tanaman itu, lalu menempelkannya ke dadanya sambil memejamkan mata. Ia berdoa dalam hati, memohon agar Harendong kembali menjadi sumber kehidupan, bukan alat kegelapan. Sinar hijau menyelimuti tubuh Hu Chen, bercampur dengan cahaya putih dari tongkatnya. Harimau yang ia tunggangi mengaum keras, menggetarkan bumi. Kabut pekat yang menutupi hutan seketika lenyap, tergantikan cahaya bulan yang kini terlihat utuh. Burung hantu kembali bersuara, serangga malam bernyanyi lagi, dan pohon-pohon tampak berbisik lega, seakan mengucapkan terima kasih. Headless Horseman terjatuh dari kudanya, tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Tidak ada teriakan, hanya suara dentuman dan kabut hitam yang berputar, lalu menghilang perlahan. Sosoknya memudar, lenyap di telan malam. Yang tersisa hanyalah baju hitam compang-camping di tanah, sebagai tanda bahwa legenda menakutkan itu baru saja kalah oleh keberanian, doa, dan kekuatan hati seorang ondel-ondel yang menunggangi harimau. Hu Chen berdiri tegap, Harendong masih dalam genggaman. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Tanaman ini harus dijaga, jangan sampai jatuh ke tangan yang salah lagi. Dengan menatap langit yang kini bersih dari kabut, ia berjanji dalam hati akan terus menjaga keseimbangan alam dengan doa dan niat baik. Setelah pertempuran panjang yang menguras tenaga, akhirnya suasana di hutan itu mulai mereda. Angin malam yang tadinya terasa dingin mencekam kini berganti dengan hembusan lembut yang menenangkan. Burung-burung malam yang sebelumnya bungkam karena ketakutan perlahan mulai berkicau kembali, seolah mengumandangkan lagu kemenangan bagi Hu Chen dan harimaunya. Namun, kisah itu belum benar-benar berakhir. Tubuh Headless Horseman yang roboh di tanah, masih memancarkan aura gelap yang menakutkan. Kepala yang terpental jauh masih berputar-putar di udara, menjerit tanpa suara. Ondel-ondel Hu Chen menatap pemandangan itu dengan penuh kewaspadaan, tahu bahwa makhluk semacam ini tidak mudah dikalahkan hanya dengan serangan fisik. Ia lalu menancapkan tongkat kayu Betawi yang penuh ukiran doa ke tanah, bersamaan dengan harimau yang mengaum keras, menggetarkan bumi di bawah kaki mereka. Auman itu bukan hanya tanda kekuatan, tapi juga pengumuman bahwa kegelapan tidak boleh berkuasa di bumi manusia. Saat itu, sinar bulan yang semula tersembunyi oleh kabut gelap tiba-tiba menembus ke bawah, menyinari tubuh ondel-ondel Hu Chen. Sinar itu seakan menambah energi spiritual pada tubuhnya. Ukiran wajah ondel-ondel yang biasanya terkesan seram kini tampak lebih hidup, lebih bercahaya, seolah dipenuhi oleh kekuatan doa dan keberanian. Harimaunya pun terlihat gagah. Bulunya berkilau emas diterpa cahaya bulan, membuatnya nampak seperti harimau gaib penjaga rimba. Headless Horseman yang melihat pemandangan itu mengeluarkan suara erangan keras dari tubuh tanpa kepalanya. Tubuhnya gemetar, seakan ketakutan oleh kekuatan yang bukan berasal dari dunia ini. Ia mencoba meraih kembali kepalanya yang terpental, namun setiap kali mendekat, sinar bulan membuat tubuhnya terbakar, seperti bara yang melelehkan kegelapan yang menyelimutinya. Melihat kesempatan itu, ondel-ondel Hu Chen memutuskan untuk melancarkan serangan terakhir.
Ia melompat tinggi, tubuh besarnya bergerak lincah meski posturnya raksasa. Tangannya menggenggam erat daun harendong yang berhasil ia selamatkan dari genggaman kegelapan. Daun itu memancarkan cahaya hijau yang semakin terang ketika berada di genggaman Huchen. Cahaya tersebut bukan sekadar kilau tumbuhan biasa, tapi simbol kehidupan, doa, dan khasiat alam yang tak bisa dihancurkan oleh iblis manapun. Dengan kekuatan penuh, Huchen menempelkan daun harendong itu pada dada Headless Horseman. Seketika tubuh tanpa kepala itu bergetar keras, seperti terbakar dari dalam. Suara raungan gaib terdengar memekakan telinga, hingga pepohonan di sekitar pun ikut bergoyang. Api hijau menyelimuti tubuh penunggang kuda tanpa kepala itu, membakar habis auranya yang jahat. Kepalanya yang semula melayang terisap kembali ke tubuhnya, lalu meledak menjadi serpihan cahaya hitam yang lenyap ditelan angin malam. Namun kemenangan itu tidak mudah. Tubuh Huchen sempat terdorong ke belakang, hampir jatuh dari punggung harimau. Nafasnya tersengal, keringat bercucuran dari wajah ondel-ondel yang kayu itu seolah-olah hidup. Harimaunya pun tampak lelah, tapi tetap menjaga keseimbangan tuannya agar tidak terjatuh. Mereka berdua saling menatap, seakan memahami bahwa perjuangan ini adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Huchen sadar, Headless Horseman mungkin sudah hancur malam ini, tetapi kegelapan tidak pernah benar-benar musnah. Selalu ada kesempatan bagi roh jahat lain untuk muncul kembali. Karena itu, ia tidak boleh lengah. Ia harus terus menjaga harendong, tumbuhan kaya khasiat itu, agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Sebab harendong bukan sekadar tumbuhan biasa. Ia adalah simbol keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia gaib. Setelah itu, suasana hutan berubah menjadi damai. Kabut yang semula pekat sirna perlahan, digantikan oleh bintang-bintang yang berkelip indah di langit malam. Bulan purnama bersinar terang, menerangi jalan yang sebelumnya gelap gulita. Huchen menepuk lembut leher harimau tunggangannya, mengucapkan terima kasih atas keberanian dan kesetiaan hewan itu. Harimau itu hanya mendengkur pelan. Matanya menatap Huchen dengan penuh pengertian. Mereka lalu berjalan perlahan meninggalkan lokasi pertempuran, melewati pepohonan rindang yang kini tampak lebih hidup, seolah alam pun bersyukur karena ancaman kegelapan berhasil diusir. Huchen merasakan angin malam berhembus sejuk, membawa aroma segar daun harendong yang menenangkan hati. Di perjalanan pulang, ondel-ondel Huchen merenung dalam diam. Ia teringat pesan leluhur bahwa setiap perjuangan melawan kejahatan tidak pernah sia-sia, meskipun melelahkan dan penuh bahaya. Ia juga sadar, keberaniannya tadi tidak hanya karena kekuatan fisiknya semata, tetapi juga karena doa dan keyakinan yang selalu ia panjatkan. Tanpa itu, ia mungkin sudah kalah oleh tipu daya dan kekuatan gaib Headless Horseman. Ia tersenyum kecil, merasa bahwa dirinya bukan hanya sekadar ondel-ondel penari jalanan, tetapi kini sudah menjadi simbol perlawanan terhadap kegelapan. Sosoknya akan dikenang sebagai penjaga harendong, tumbuhan yang membawa kebaikan bagi manusia. Sesampainya di kampung, penduduk menyambut Huchen dengan penuh sukacita. Mereka terkejut sekaligus kagum melihat harimau besar yang ia tunggangi. Apalagi setelah mendengar cerita bahwa Huchen berhasil mengalahkan makhluk legendaris dari dunia barat. Anak-anak kecil berlarian mendekati harimau itu, meski tetap dalam pengawasan orang tua mereka. Para tetua kampung menatap Huchen dengan rasa bangga, lalu memberikan doa restu agar ia selalu kuat menjaga keseimbangan dunia. Daun harendong yang ia bawa diletakkan di tengah balai desa, dan segera diperlakukan sebagai pusaka yang harus dijaga bersama. Semua orang sadar bahwa keberadaan tumbuhan itu bukan sekadar obat, tetapi juga lambang perjuangan dan doa yang menyatukan manusia dengan alam. Malam itu ditutup dengan syukuran sederhana. Orang-orang kampung menyalakan obor di sepanjang jalan, menyanyikan pantun Betawi, dan menari kecil-kecilan bersama ondel-ondel lain yang ikut bergembira. Ondel-ondel Huchen berdiri tegak, tidak lagi hanya sebagai boneka raksasa penghibur, tapi sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan kampung dari ancaman kegelapan asing. Harimau duduk di sampingnya, menikmati daging segar pemberian warga, sebagai tanda terima kasih. Bulan purnama di atas mereka bersinar terang, seolah ikut memberkati malam penuh sukacita itu. Dalam hatinya, Huchen tahu bahwa perjalanan masih panjang, tapi untuk malam ini, ia boleh beristirahat, bersyukur, dan tersenyum atas kemenangan yang telah mereka raih. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keberanian tidak hanya berasal dari tenaga,
tetapi juga dari doa dan keyakinan yang tulus. Ondel-ondel Huchen dan harimau tunggangannya berhasil mengalahkan Headless Horseman bukan hanya dengan kekuatan fisik, tetapi karena mereka percaya bahwa cahaya kebaikan selalu lebih kuat daripada kegelapan. Harendong pun menjadi simbol penting. Tumbuhan sederhana yang kaya khasiat, namun memiliki makna mendalam tentang keseimbangan hidup. Dari kisah ini, kita belajar bahwa setiap orang bisa menjadi pahlawan dalam kehidupannya sendiri, selama ia berpegang pada niat baik, doa, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan.